Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah, sekarang kita membahas apa pengertian at-taharah menurut lughatan dan apa pengertian at-taharah menurut syariat. Dijelaskan dalam kitab ini, at-taharah menurut bahasa Arab adalah an-nadhafah, bersih. Maka setiap sesuatu yang bersih secara bahasa Arab boleh saja kita katakan itu taharah. Misal pakaian saya ini bersih, maka secara bahasa Arab bisa saja kita katakan pakaian saya ini at-taharah, suci. Dan makna at-taharah menurut bahasa Arab ini termasuk juga bersih dari kotoran hissiyah, seperti suci daripada hadas, atau bersih dari kotoran yang bentuknya maknawiyah, seperti suci dari penyakit-penyakit hati, seperti suci dari penyakit ujub, penyakit hati dengki, sombong, ataupun riya. Kemudian apa pula at-taharah menurut syariat? Maka at-taharah adalah raf'u hadasin au izalatu najisin au ma fi ma'nahuma au ala suratihima. At-taharah menurut syariat adalah mengangkat hadas, menghilangkan najis, atau sesuatu pada makna keduanya, atau atas gambaran keduanya. Bagaimana penjelasannya? Yang pertama, mengangkat hadas, contohnya seperti wudhu dan mandi. Maka kalau kita katakan wudhu, itu maknanya bersuci, atau mandi itu juga termasuk bersuci. Yang kedua, menghilangkan najis, seperti istinja dengan air dan membasuh pakaian yang terkena najis. Itu pun termasuk juga bersuci. Yang ketiga, sesuatu pada makna mengangkat hadas, seperti tayamum, maka tayamum pun termasuk juga bersuci. Dan seperti wudhu, orang yang mempunyai penyakit, misalnya orang yang penyakitnya itu kencing terus-menerus, dia berwudhu, maka wudhunya itu pun termasuk juga bersuci. Yang keempat, sesuatu pada makna menghilangkan najis, seperti tinjak dengan menggunakan batu. Orang yang buang air kecil, buang air besar, boleh istinjaknya dengan batu, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Maka istinjaknya dengan batu itu pun namanya at-taharah, bersuci. Yang kelima, sesuatu atas gambaran mengangkat hadas, seperti mandi-mandi yang disunatkan, wudhu yang diperbarui, basuhan yang kedua dan ketiga pada basuhan membasuh tangan ketika kita sedang wudhu, itu semuanya adalah bersuci, dan lain-lain. Yang keenam, sesuatu atas gambaran menghilangkan najis, seperti basuhan yang kedua dan yang ketiga pada menghilangkan najis. Itu pun termasuk juga at-taharah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara yang dimuliakan Allah, sekarang kita membahas apa saja bentuk-bentuk bersuci itu. Maka bentuk bersuci itu ada 4 macam. Yang pertama berwudu, yang kedua mandi, yang ketiga tayamum, yang keempat menghilangkan najis. Maka sederhananya, keempat inilah bersuci itu. Maka kalau misalnya ada yang menanya, kita sedang berwudu, kamu sedang apa? Jawab, sedang bersuci. Sedang mandi, misalnya mandi wajib, kita katakan sedang bersuci. Tayamum sedang bersuci. Menghilangkan najis sedang bersuci. Karena 4 macam inilah bentuk daripada bersuci tersebut. Kemudian apa saja alat yang kita gunakan untuk bersuci? Ada 4 macam juga. Yang pertama adalah air. Ini urutan yang pertama. Karena air itu nanti bisa kita gunakan
pada banyak hal dari 4 bersuci tadi. Tentunya air yang suci dan menyucikan, lagi airnya adalah air mutlak. Dan air dapat kita gunakan untuk berwudu, untuk mandi wajib, ataupun mandi-mandi sunnah yang lain. Dan bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis. Yang kedua adalah tanah. Tentunya tanah yang suci dan menyucikan, dan tanahnya itu murni, tidak bercampur dengan apapun, dan mempunyai debu. Dan alat yang kedua ini kita gunakan untuk tayamum. Yang ketiga ad-dabigh. Apabila ad-dabigh itu mempunyai sifat asam yang dapat mencabut sesuatu yang melekat di kulit hewan, tentunya ini kita gunakan untuk membersihkan kulit hewan bangkai yang sudah menjadi bangkai. Yang keempat, batu. Ini kita gunakan untuk istinja, tentunya batu yang dapat mencabut kotoran, yang keras, yang suci, dan tidak bagian daripada yang dihormati. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.